Morning and Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Yunus Saragi dengan NIM 11S23028. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang kedua, praktikum modulasi dan simulasi. Saya share screen dulu. Ini praktikum kita yang kedua. Jadi praktikum kita yang kedua ini berjudul Organic and Anorganic Modeling. Dengan tujuannya mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model organik dan anorganik. Nah, lalu kita diberikan aset yang bisa kita unduh pada link drive. Lalu kita diberikan 4 model dan kita juga diberikan tutorial, sebuah tutorial untuk membuat model tersebut. Nah, langsung aja kita ke model yang pertama. Hmm, Pertama kita ke jamur dulu. Nah, pada jamur ini, model ini berbentuk jamur organik dengan menggunakan beberapa batang. Kita pindah ya biar kalau enggak kita pindahin ke bawah. Jadi di sini ini punya beberapa batang dan topi. Ini topi itu adalah circle-nya yang di atasnya. Baru ada juga plane-nya, rumputnya. Nah, di sini alur pembuatannya yang pertama kita buat batang jamur. Nah, batang jamur ini kita menggunakan mesh dan silinder sebagai dasar batang jamur. Lalu kita juga gunakan edit mode. Nah, edit mode untuk mengatur bentuk cengkuk-cengkuknya, bentuk yang dimana dia akan menyusut ke dalam atau mengembang keluar. Lalu di sini kita pada pembuatan batangnya, ya. Pembuatan batangnya kita di sini menggunakan modifier ini subdivision surface modifier untuk membuat batangnya ini agar terkesan lebih halus. Lalu untuk pembuatan topinya ini menggunakan mesh tapi yang bentuknya UV sphere atau icosphere. Nah, di sini kita gunakan proportional editing untuk membentuk topi agar lebih organik dan kita modifiernya sama subdivision surface untuk memperhalus bentuknya. Lalu kita membuat daun. Di sini ada beberapa daun. Nah, beberapa daun ini pertama-tama kita bentuknya dari mesh lalu ke plane, lalu ubah bentuknya dengan extrude dan curve untuk menambahkan lengkungan. Lalu kita lihat di sini modifier yang digunakan di sini ada solidify modifier. Lalu di sini ada juga sub modifier. Nah, solida ini untuk agar daun terlihat memiliki ketebalan, sementara subdivision ini untuk agar bentuknya halus. Nah, lalu kita ke ini kita bahas apa yang satu-satu ya. Modifier tadi yang yang subdivision ini digunakan pada batang dan topi di jamur untuk membuat bentuknya agar lebih halus dan organik. Lalu sementara tadi yang di atas ini solidify ini untuk digunakan pada daun agar memiliki ketebalan yang realistis. Nah, mungkin cukup lightingnya di sini. Di sini lightingnya menggunakan HDRI atau area lighting untuk pencahayaan yang lembut dan natural. Nah, di sini
Dari segi warna, di sini warna topi jamurnya agak merah keorangean dengan sedikit glossy dari cahayanya, dan batang jamurnya ini diberi warna putih, dan daunnya diberi warna hijau yang cerah. Lalu ini overall ini menggunakan teknik dasar seperti extrude, scale, dan proportional editing, serta modifier utama yang kita pakai tadi yaitu subdivision surface dan solidify. Ini untuk meningkatkan kualitas bentuknya. Lalu dengan ini kita dapat membuat jamur. Nah, hasil kalau kita render jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke objek selanjutnya yaitu seperti pada modul yaitu cangkir. Masuk ke cangkir. Nah, di sini pada cangkir ini flow yang digunakan ini pertama kita buat tipotnya yaitu teko ini, teko, cangkir, dan piringnya. Ini adalah model organik karena memiliki bentuk geometris dan terstruktur. Lalu di sini ada kita tambahkan biskuit juga dan cairan ini, cairan kopi yang agar seperti natural sekali gambarnya. Lalu pertama di sini kita buat teko, tekonya ini dari mesh baru menggunakan bentuk UV sphere sebagai dasar. Lalu di sini kita buat edit mode dan melakukan scale dan extrude agar bentuknya menjadi seperti teko. Lalu di sini ceratnya ini kita buat menggunakan Bezier curve lalu dikonversi menjadi mesh. Lalu sementara nanti di sini ke tekonya. Tekonya di sini menggunakan modifier subdivision surface modifier untuk membuat bentuknya lebih halus. Jadi yang kedua itu setelah kita sudah membuat teko, kita akan membuat cangkir ini. Nah, cangkirnya ini akan dibuat jadi dari mesh mesh lalu ke silinder. Lalu digunakan insert dan extrude untuk membentuk bagian dalam cangkir. Lalu pegangan cangkir dibuat dari ininya dibuat dari Bezier curve, lalu diubah menjadi mesh. Lalu di sini hmm, modifiernya masih sama, yaitu subdivision surface untuk menghaluskan gambar. Lalu selanjutnya kita ke piring. Nah, di sini piringnya ini ya jelas ya dari mesh silinder dengan skala yang melebar, dan kita gunakan insert dan extrude untuk membentuk bagian dalam piring. Jadi bagian dalamnya ini dalam agak ada cikungan ini menggunakan extrude dan insert. Baru di sini modifiernya kita lihat, modifier yang dipakai masih sama yaitu subdivision dan solidify. Nah, di sini lalu setelah itu, setelah siap ketiga objek, kita buat di sini yang terakhir ini objek biskuitnya. Kita buat biskuitnya menggunakan mesh cube, lalu di subdive beberapa kali. Lalu kita gunakan proportional editing untuk memberikan bentuk organik yang tidak kaku. Lalu kita lihat tadi biskuitnya ada. Nah, ini kita lihat modifiernya ini menggunakan subdivision. Lalu yaitu kita buat kita bentuk lagi objek yang terakhir yaitu objek yang ini. Kayak dia sebenarnya hanya lingkaran aja, tapi itu kayak kalau lihat dari jauh dia jadi kayak bentuk kopi agar gambar kita realistis. Nah, di sini cara bentuknya ini adalah mesh cylinder, lalu insert dan extrude, lalu sedikit ke dalam untuk agak biar permukaannya tidak datar, jadi dia agak bergelombang sedikit biar uh, meniru permukaan cairan kopi.
Lalu kita menerapkan material dengan shader dan prinsip prinsip BSDF dan memberikan efek transparan atau glossy untuk kesan yang realistis. Di sini tertutup. Aduh. Lalu kayak mau mengajar ya. Lalu selanjutnya saja di sini ada buffel juga yang digunakan, modifier buffel. Ini untuk digunakan untuk memberikan sedikit chamfer pada tepi model agar terlihat lebih natural dan tidak terlalu tajam. Sini apanya efeknya ini menggunakan prinsip BSDF shader dengan warna putih mengkilap sebagai efek porselin dan biskuitnya ini menggunakan warna coklat untuk dengan sedikit roughness agar terlihat seperti tekstur asli dan cairan di dalam cangkir ini menggunakan shader warna hitam dan sedikit reflektif. Nah, di sini secara overall ini kita di teknik ini menggunakan teknik extrude, scale, dan proportional editing serta modifier utamanya ada tiga tadi. Yang pertama subdivision surface dan yang kedua solidify dan ada juga tadi ada buffernya. Lalu kita render, kalau kita render hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke gambar yang ketiga, gambar topi. Nah, topi di sini, ini topinya. Nah, pertama-tama jika kita membuat topi di sini ada dua bagian utama, yaitu bagian utama topi yang mengerucut. Lalu di sini ada gesper yang melingkar-lingkar di atas topi ini. Nah, di sini yang pertama itu kita buatnya adalah topinya dulu. Nah, topinya itu kita buat dari mesh dan silinder. Nah, di sini uh, silinder itu jadi dasarnya, lalu kita masuk ke edit dan kita gunakan proportional editing untuk membuat puncak topi agar melengkung. Ini kan tadi kan lurus kayak gini aja ya, lurus gini, set set. Tapi karena kita edit modifier, lalu kita berikan efek melengkung agar terlihat seperti topi penyihir. Nah, di sini kita lihat modifiernya yang digunakan. Ini modifiernya subdivision surface. Nah, lalu kita buat pinggiran topi. Pinggiran topinya itu menggunakan mesh circle. Nah, ini. Lalu segini extrude ke atas sedikit untuk membuat ketebalan. Agar tebal ya. Lalu kita menggunakan proportional editing untuk memberikan efek yang melengkung alami. Lalu kita lihat di sini modifiernya yaitu sama seperti sebelumnya subdivider, solidify modifier dan subdivision modifier. Ini solidify ini biar dia itu kayak memiliki ketebalan dan jadi realistis dia. Lalu cara membuat gespernya ini menggunakan mesh cylinder. Ada juga lalu siap mesh cylinder kita buat bisa curve dan kita extrude sebagai mengikuti bentuk topi. Nah, di sini gespernya menggunakan mesh ini. Gespernya ini menggunakan mesh, lalu ke plane, lalu situ ke extrude ke atas, lalu gunakan baffle agar modifier tidak terlalu tajam. Lalu di sini material shadernya ini ada menggunakan seperti tadi menggunakan prinsip SDF shader dengan warna hitam kebiruan dan sedikit roughness agar terlihat seperti kain. Lalu di sini ada sabuk warnanya warna merah marun dengan sedikit glossiness agar terlihat seperti kulit asli. Lalu gespernya ini berwarna emas dengan metallic value hitam tinggi untuk dia menunjukkan bahwa dia itu logam.
Lalu di sini overall ini kita buat sabuk dan gesper ini dibuat dengan solidify, baffle, dan curve modifier untuk menjaga struktur geometrisnya. Lalu di sini cukup sekian untuk topinya. Kita masuk ke burger. Nah, pada burger ini, sorry, nah, di burger ini kita lihat terdiri dari banyak objek ya. Yang pertama, di sini burger ini terdiri dari roti. Di sini ada rotinya, lalu daging, ini yang tumpukan daging dan sayuran, ada keju juga. Di sini berbentuk alami tapi agak berantakan agar terlihat seperti organik. Nah, di sini pertama kita buat roti bannya, ban atas dan ban bawah. Ini ban ini ban bawahnya, lalu ini tengahnya, ini tengahnya juga. Nah, jadi kita buat di sini ban bawah dan ban atas. Di sini menggunakan mesh lalu ke silinder untuk scale-nya dan diatur agar bentuknya lebih pipih dan menggunakan professional editing untuk menyesuaikan bentuknya agar lebih natural. Nah, di sini menggunakan professional editing lalu di sini modifiernya ini modifiernya ini subdivision modifier agar surface modifier agar lebih halus. Lalu di sini wijennya ini kita gunakan mesh lalu spare. Nah, di sini dia kita bentuk yang kecil-kecil agar disebar dan menggunakan participation system. Lalu kita buat petinya. Nah, di sini petinya ini menggunakan mesh cylinder. Lalu kita scale agar pipih, baru tambahkan sedikit uh, ketidakaturannya dengan proportional editing atau sculpt mode. Lalu kita menerapkan di sini modifiernya di sini sama seperti tadi subdivision modifier. Lalu ada collision juga. Nah, di sini kita buat selada dan tomatnya. Selada dan tomatnya ini tomat, ini seladanya tadi di bawah. Jadi biji wijen tadi ini adalah satu persatu kita buat. Semakin banyak biji wijennya maka uh, semakin realistis. Nah, tadi kalau ini, nah ini selada dan tomatnya ini kita gunakan mesh lalu ke circle dan sini kita subdive berapa kali dan menggunakan professional editing untuk scope mode dan memberikan efek Bromo. Nah, di sini tomatnya kita gunakan mesh baru silinder, lalu kita buat tipis dengan scale. Tinggal S saja kita tekan. Lalu di sini eh, modifiernya yaitu subdivision modifier, solidify, dan subdivision lagi. Nah, di sini material sheeternya kita seperti biasa kita gunakan prinsip BSDF dengan warna kuning kecoklatan dan sedikit roughness untuk tekstur lembut. Nah, di sini dagingnya berwarna coklat dengan sedikit bump tekstur untuk efek grill, lalu kejunya berwarna kuning dengan glossiness agar terlihat mengkilap. Lalu di sini seladanya berwarna hijau dan tomatnya berwarna merah. Tapi tomatnya ini nggak pala nampak di sini ya. Kesimpulannya ini menggunakan teknik organic modeling dengan menggunakan subdivision surface dan professional editing untuk bentuk natural. Kita sudah kita render dulu yang terakhir. Jadi inilah hasilnya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.